Yes. Alright, telah hadir bersama kami masternya Beatbox Jakarta Beatbox. Ada Rando, Melvin, Gustaf. Tadi juga ada perform dari murid-muridnya ya, dari Syakif. Iya, Selamat pagi guys. Selamat pagi. Semua terpesona dengan perform tadi ya. Nice try. Nah, cocok nih besok belajar lagi lebih Betul. dalam. Kamu bisa lihat ini kayak tadi kayak nggak ada alat musik sama sekali tapi udah rame banget gitu. Gak ada, tadi karena nggak ada. kita alat musiknya udah dikasih langsung sama yang maha kuasa, yaitu mulut. Ah, itu dia. Modalnya sederhana. Benar. Sederhana. Itu awalnya bagaimana membentuk sekolah beatbox ini? Pertama aku- kali di Indonesia kan? Iya, pertama di Indonesia dan satu-satunya karena aku waktu awalnya itu aku suka bikin video. Aku belajar beatbox itu kan dari video YouTube. Tapi semuanya itu bahasa Inggris yang susah dimengerti. Jadi aku kayak bikin bahasa Indonesianya lah. Yang semua masyarakat di Indonesia bisa mengerti dan bisa Oke. pelajari secara gratis. Dan kebetulan peminatnya banyak. Jadi aku sempet waktu aku umur 18 tahun, yaitu aku kelas 3 SMA, aku ngajar ke rumah-rumah. Datang ke door to rumah-rumah door. privat, door to door. Dan semakin peminatnya banyak dan aku juga ngajar ekskul di sekolahan. Waktu itu di SMAK 7 Penabur, di SMAK 5 Penabur. Dan akhirnya aku memutus untuk ya buka mini home studio lah Mini buat home studio. orang belajar beatboxnya di situ. Tapi awalnya sendiri kayak bisa mulai mengenal beatbox terus mulai mencoba dan akhirnya jadi jago tuh gimana ceritanya? Aku waktu SMA, aku nonton YouTube. Dan ada seorang beatboxer itu yang menurut aku keren dari Jerman, namanya Robbie. Robbie. Dan dia itu bisa bikin suara itu awalnya kan harusnya BTK. Oke. Tapi dia bisa pakai tenggorokan. Jadi kayak nah aku ikut-ikutan. Padahal itu sebenarnya tekniknya yang basic bukan kayak gitu. Aku perform di sekolah dan aku adalah orang yang introvert pemalu. Oke. Karena aku perform dan banyak tepuk tangan, di situ aku menemukan kepercayaan diri, jadilah beatboxer. Oke. Sampai sekarang ini waktu mendirikan sendirian atau Iya. ada sama Dan aku dibantu ini sama Melvin. Gustaf. Gustaf sekarang yang ngajar di sekolah beatbox dan Melvin ini divisi homeschooling. Divisi Jadi, homeschooling? yang datang ke sekolah ke rumah-rumah Oke. gitu. Dia yang yang ngurus. Oke, Sejauh Melvin, ini banyak juga yang gimana, minta Melvin? homeschooling gitu. Puji Tuhan banyak sih, antusias banget sih sebetulnya. Itu divisi apa sih sebenarnya? Iya, ada divisinya nih. Bagian lah. Bagian. Jadi saking banyaknya sebenarnya tadinya buka cuma yang di studio karena nggak kepegang sama aku saking banyaknya dan beberapa ada yang rumahnya emang jauh nggak bisa ke studio akhirnya kita bikin lah. Maka Melvin lah yang bisa Melvin. dikirim ke Iya, rumah-rumah. gitu. Nah untuk visiting ke rumah-rumah itu kalian bawa apa sih sebenarnya? Bawa sound system, bawa apa gitu? Atau Cuma mic. bawa ilmu dan skill yang untuk dibagikan gitu. Dan tapi anak-anak yang belajarnya harus catat. Nah ini, ngomongin anak yang belajar, Ya. sebenarnya mulai dari usia berapa anak-anak sudah bisa diajarkan main beatbox? Ini kalau Daryl sama Syakif usia berapa nih? Dia kelas berapa? 10. Kelas 5 umur 10. Nah, tapi mulai dari umur berapa sih itu? Waktu mereka mulai belajar itu kelas 4 ya? Apa kelas ini juga? Kelas 5 awal Kelas ya. 5 awal. Baru naik dari kelas 4 ke kelas 5. Dan mereka ini adalah murid termuda. Oh, Yang dua-duanya aku bawa murid-murid. ini, yang aku ajak. Udah jago banget Dan yang tadi. paling tua, ada yang udah waktu itu umur 28 dan dokter. Dokter. Belajar beatbox karena emang suka hobi, senang Oke. lihat beatbox. Oke. Oh, gitu. Ini metode pembelajarannya seperti apa nanti? Oh ya, metode beatbox. pembelajarannya itu kita tergantung anaknya ngerti atau enggak secara teori, tapi secara teorinya adalah ngomong huruf BTK, BTK. yaitu BTK tanpa vokal, kayak misalkan kalau mau ngomong B itu ada E-nya, B tambah E, jadi B, tapi kita E-nya kita buang jadi kayak Nah, yang kedua huruf T, T itu ada E-nya juga, jadi kita buang T-nya jadi, kita buang E-nya jadi kayak ya, gampang ya? Nah sekarang yang terakhir yang paling susah itu huruf K. Kak. Sama A-nya dibuang jadi nice. Kalau udah bisa kayak gitu, digabung diulang-ulang BTK TBTK. Nah kalau untuk orang-orang remaja lebih gampangnya ngomong butuh kasih Butuh kasih tanpa sayang. vokal. Butuh kasih sayang. Butuh kasih aja. Butuh kasih. Ini, tapi kan udah mencapai beberapa prestasi juga. Salah satunya kemarin pernah duet sama Darwin juga. Dawin. 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 Alright, itu gimana ceritanya? Duet sama Oh, waktu Dawin. itu aku dapat privilege untuk interview Dawin secara eksklusif di backstage-nya dia di Bandung. Waktu itu dia sempat datang ke Bandung sebelum acara Net TV yang baru aja yang megah itu. Dan aku di sana nginep di hotel yang sama-sama Dawin. Jadi emang manajernya sama aku tuh udah Teman. kenal. Oh, udah kenal lama. Udah kenal. CS. CS. Oke. Kita lihat videonya ya. Oke, kita lihat videonya yuk. Ini waktu duet Waktu sama Darwin. duet sama Dawin. Alright. Nah, Ketemu di hotel nih padahal ya. keren banget.
Ini waktu itu nyanyi apa ini? Tiba-tiba ada persetujuan apa? Tiba-tiba nyanyi apa gitu? Ini spontan aja, spontan. Spontan aja? Iya. Dia nyanyiin Dessert. Ada kesulitan nggak untuk menyesuaikan misalnya kolaborasi sama Dawin, menyesuaikan selera musiknya, atau kolaborasi sama musisi lain gitu? Kayak ngikutinnya gimana sih? Apa beatbox memang punya satu pakem tertentu Ya, gitu? jadi gini, asal kita tahu ketukannya, kita tahu temponya, kita bisa ikutin. Oh gitu. Iya, Ini coba itu misalkan tadi nggak ada gini, pelatihan ya? untuk membuktikan statement aku barusan, beatbox itu bisa ngikutin musik apa aja. Coba nyanyi yang paling Nah, gampang. kamu kan pinter nyanyi tuh. Nah, Satu bait aja. Oke. Ayo. Let it go apa? Let it go itu lo. Yang kamu bisa oh, aja. kita mau nyanyi Gang Kelinci. Coba, coba. Jakarta, kotaku indah dan terang. Di sanalah aku dilahirkan. Keren banget. Oh man. ya. Kenapa berhenti? Harus jadi terus. Aku mau ganti keroncong, penasaran. Tapi kegiatannya sekarang apa lagi sih? Setelah udah bikin sekolah, Oke. terus ke depannya mau gimana lagi? Karena kan aku bikin sekolah dan aku nge-beatbox ini sebenarnya based on hobi aku nge-beatbox. Tapi main kegiatan aku tuh sebenarnya adalah digital content creator yang artinya adalah membuat karya di platform digital yaitu YouTube. Jadi bahasa gampangnya aku ini seorang YouTuber juga. Gitu, dan aku punya subscriber 200.000. Semenjak aku bikin channel Jakarta Beatbox, aku bikin channel sendiri dan itu membantu banget untuk channel kita pribadi masing-masing. Aku, Gustaf dan Melvin juga untuk maju gitu. Kalau Daryl sama Syakib nih sampai besar nanti mau jadi beatboxer atau gimana? Selanjutnya bagaimana prosesnya? Udah punya grup sendiri belum atau gimana nih? Belum. Tapi mudah nggak belajarnya? Gimana coba? Gampang-gampang. Gurunya galak nggak? Baik. Baik. Baik sih. Kalau ke teman-teman gimana? Teman-teman banyak gak sih yang penasaran pengen ikutan? Daryl sama Syakib banyak gak teman-teman yang penasaran pengen ikutan kayak kamu? Banyak sih. Banyak banget. Di sekolah pada minta, Bi, di mana sekolah? Di mana belajarnya? Oke, kalau Syakib pertama kali belajar itu, Daryl. Syakib ini pertama kali yang di perform apa? Mungkin bisa kasih Pertama kali perform? BTK ya? Apa kamu hari ini pertama kali perform di Net TV? Bangga, ikut bangga. Jadi basic dasar BTK terus selanjutnya berapa bulan ada tingkatannya nggak Nah, itu sih? bisa dijelasin sama Gustaf. Nah, sebagai pengajar nih. Ya, kalau misalkan kita ada levelnya. Jadi 3 bulan pertama itu level basic, 3 bulan selanjutnya itu intermediate, 3 bulan selanjutnya lagi advance. Oh gitu, Oke. pasti bisa ya? Pasti bisa. Kalau yang basic 3 bulan itu udah pasti bisa. Dan udah pasti dia akan naik ke level Oke. intermediate. Oke. Gitu. Dan di intermediate beda lagi. Tadi kan basic, diajarinnya BTK, nanti di intermediate. Satu kelas berapa orang? Biar fokus. Satu kelas itu berenam kalau misalkan mereka lagi rame. Tapi kita biasanya memulai itu asal udah dapat 4 kita mulai. Langsung mulai ya. Ini proyek kedepannya, impiannya mau menjadikan seperti apa dan harapan buat Jakarta Beatbox dan sekolah beatbox lainnya itu Oke, apa? karena aku sebagai seniman, aku kuliah seni juga desain. Aku berharap karya seni kita bisa lebih diterima masyarakat luas. Oke, Dan amin. kita emang semua di sini berkarya itu tulus karena emang mau nunjukin dan mau menghibur. Oke. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia dulu nih bisa support agar kita bisa ngalahin yang luar. Nah, Gitu. keren. Jadi kita butuh support dari masyarakat Indonesia bahwa anak muda nih cuma dengan mulut aja bisa menghasilkan karya musik, hobi yang juga berbenefit. Nggak cuma anak muda nongkrong-nongkrong. Nggak Ya kan? jelas ya. Lebih Oke, bagus mana keren. nongkrong sama berkarya Ya musik. pasti, Gitu. berkarya. Jadi- Karya selanjutnya apa yang mau dibikin? Pastinya sebagai digital content creator kita bikin karya-karya digital yaitu video. Video. Dan Video. perform. Kalau mau teman-teman atau pengen bergabung, pengen ikut sekolah, mungkin ada Instagram, ada bisa YouTube, langsung Twitter. cek Instagram @jakarta_beatbox. Jakarta Google Beatbox. bisa cek sekolah beatbox atau bisa langsung cek YouTube kita masing-masing, ada Laurentius Rando, AA Utap, Bang Empin, sama kamu juga punya apa namanya? Sakif Albiruni. Sakif Ih, Albiruni. lucu udah Sakif punya. Albiruni. Oke, terima kasih sekali teman-teman sudah hadir di sini memberikan informasi, memberikan ilmu juga Betul. ya, menghibur sekali dan Jakarta Beatbox akan kembali setelah ini. Yeay. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.